كل القلوب إلى الحبيب تميل. Ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur kang tenggene Mekah lho, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru. Itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran, fakul anzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka. Anzartukum so'ikotam misla so'ikoti adiw wasamud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang bani-bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulur padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terus no. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi soikotam misla soikoti adiw wasam. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Jadi kan nunjukno nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksud ya? Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji thariqah, ngaji wiridan. Kan yo ora detail alim. Sing alim kadang ra ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat mana kan, tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung mana macam-macam lah. Dia jago bupati kalah, macam-macam mas rembulat. Nah, kulo alhamdulillah tidak ngalami itu semua, jadi rapati bulat kulo. Jadi cara kulo niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf, kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan, kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut kan agak awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu fi muradihi fi dzalik. Ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu ya milih yang punya saja gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa
fi muradihi fi dzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan nggih jenengan kula, terus Quran itu bisa dijelaskan. Mulane ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged kan. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan, Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalamu wae bahasa Arab. Lah misale kan nerangno Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ono. Lah yo ning ndi pokoke ono. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Yo wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah yo barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline, paham iki maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di musafkan. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna shalat. Salat ya sama. Salat itu apa ya? Salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Jombang? Malang ya. Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab itu tak eling niku seorang wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim, ada asal dene tradisi ini NU maca kabiran rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat. Atau ibatu ya rofa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya ku kembar salate Kang. Ora kok wong Jawa. Artine ngene lha iya umpama salat iku gak kembar repot Kang. Sampai anak sholat yang Palestina atau yang Arab jaga umek numpak mantra kan. Oh iya on disteril no be Wahabi cara sholat basa Jawa, sholat maca mantra. Tapi barokah sholat ku bahasa Arab wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir meskipun kadang salah tempat nangise gak masalah kan. Lah kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim no nangis padha. Wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal manen fabasyirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetep napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, nek maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Timbang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Saya sukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Ape guyu nang ayat susah, ape susah kok nang ayat bunga wis meneng ae wis. Jadi cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa
sholat. Sholat itu sama semua. Sak dunia sama. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudah ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah. Engko paling ketua KBI bilang, "Yo maca tapi ra banter." Sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti teng burine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Mulane kula tapi sudah nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudah yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia aja takut juga ditanya, "Lima ada takro bismillahirrahmanirrahim." Jadi, khaufan minal fitnah. Jadi, aku wedi fitnah. Wedi juga deh ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh. Kamu wis kaget, siap-siap tamu bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya enggak pernah mengatakan tuh madzhab Wahabi yang baca bismillah, madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU. Ora ono kang ngono iki ora ono. Kok aco sakniki waco. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan mau belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar, memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas bahasanya falam asma saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wae orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi ono apike Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi mushaf, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah juga dikasih apa? Nomor. Kalau enggak khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah itu istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ning ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa?
Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya nggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, wah amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya